Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua. Kita sambung materi kita untuk mata kuliah program linear. Yang kemarin telah kita bahas terkait dengan sejarah trigonometri dan definisi daripada trigonometri. Sekarang kita masuk pada perbandingan trigonometri ya. Oke, perbandingan trigonometri dapat diartikan sebagai perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Jadi bisa kita artikan bahwa perbandingan trigonometri ini kita membandingkan panjang-panjang sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Nah, jadi seberapa banyak panjang sisi yang dihasilkan, maka itu juga yang nanti akan berkorelasi dengan perbandingan trigonometri. Jadi kata kuncinya adalah kita akan membandingkan panjang sisi yang terdapat pada segitiga siku-siku. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sebuah segitiga siku-siku itu memiliki 3 buah panjang sisi. Kita misalnya panjang sisi A, B, dan panjang sisi C. Panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Kemudian selanjutnya kita akan bandingkan panjang sisinya ya. Kita akan bandingkan panjang sisinya berapa banyak perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku yang dihasilkan dari gambar segitiga tersebut. Oke. Sebuah segitiga A, panjang sisi B, panjang sisi C. Nah, kita bandingkan yang pertama. Misalnya kita bandingkan yang pertama adalah panjang sisi A dan panjang sisi C. Yang kedua, panjang sisi B dengan panjang sisi C. Yang ketiga, panjang sisi A dan panjang sisi B. Nah, yang keempat, kalau kita lihat, berarti kita tinggal balik. Empat ya, tinggal kita balik ya, perbandingan C dengan A. Maka yang kelima perbandingan panjang sisi C dan B, dan yang keenam perbandingan panjang sisi B ke A dan A ya. Jadi bisa kita pastikan perbandingan panjang sisi yang ada pada segitiga siku hanya menghasilkan 6 buah perbandingan panjang sisi. Jadi perbandingan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku menghasilkan 6 buah perbandingan panjang sisi. Ya, tidak ada yang ketujuh, cuma sampai 6. Karena perbandingan panjang sisi segitiga, siku-siku menghasilkan 6 buah perbandingan panjang sisi, maka dengan sendirinya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku sebanyak 6 buah perbandingan. Selanjutnya mari kita berikan nama masing-masing perbandingan trigonometri tersebut ya. Oke. Jadi dalam perbandingan panjang sisi segitiga menghasilkan 6 buah perbandingan, maka begitu pun juga nanti perbandingan trigonometri menghasilkan 6 buah perbandingan. Nah, jadi sekarang kita akan namai masing-masing perbandingan trigonometri itu apa-apa saja. Misalnya perbandingan trigonometri pada sebuah sudut, misalnya sudut alfa ya. Nah, sudut sebuah segitiga siku-siku, sudut A, B, dan C. Oke, berarti
di depan sudut A ada panjang sisi A, di depan sudut B ada panjang sisi B, di depan sudut C ada panjang sisi C. Nah, oke, perhatikan. Misalnya sudut alfa. Jadi sudutnya adalah sudut alfa di sini ya. Maka dengan sendirinya kalau sudut pandang kita itu kita arahkan pada pandangan kita arahkan kepada sisi sudut alfa ini ya. Sehingga di depan sudut alfa ini atau A ini merupakan sisi depannya ya. Nah, kemudian sisi samping, nah, sisi B ini merupakan sisi samping, sisi C ini merupakan sisi miring, nah, atau dikenal dengan hipotenusa. Oke. Oke, bisa kita katakan bahwa perbandingan pertama sisi panjang sisi A dengan panjang sisi C atau sisi depan bagi dengan sisi miring atau hipotenusa itu yang dikenal dengan sinus alfa. Oke, perbandingan yang kedua panjang sisi B dengan panjang sisi C. Panjang sisi B merupakan sisi samping, sisi C merupakan sisi miring, itu yang dinamai dengan kosinus alfa. Ketiga, panjang sisi A bagi panjang sisi B atau sisi depan per sisi samping itu yang dikenal dengan tangen alfa. Oke, kemudian keempat, C per A atau sisi miring per sisi depan itu yang dikenal dengan kosekan. Nah, kemudian sisi panjang sisi B dengan panjang sisi C, sisi samping per sisi miring itu yang dikenal dengan sekan alfa. Yang keenam, yang terakhir, panjang sisi B per panjang sisi A atau sisi samping per sisi miring, sisi depan itu yang dikenal dengan kotangen alfa. Oke ya. Kita bisa lihat di sini, saya sengaja memberikan warna merah, biru, dan coklat ya supaya memudahkan kita. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sisi depan dengan sisi miring itu yang dikenal dengan sinus alfa. Sisi samping per sisi miring itu dikenal dengan kosinus. Sisi depan per sisi samping itu yang dikenal dengan tangen. Untuk kita bisa lihat di sini ada hubungan ya. Kalau di sisi pertama, perbandingan pertama A per C, maka di keempat ini C per A menghasilkan kosekan. Bisa dikatakan bahwa sinus ini, kosekan ini adalah kebalikan dari sinus. Begitupun juga dengan sekan adalah kebalikan dari kosinus, dan kotangen adalah kebalikan dari tangen ya. Jadi kalau kita ingin mencari perbandingan trigonometri, kalau kita sudah mengetahui nilai sinus, kosinus, tangen, maka untuk mencari kosekan, sekan, dan kotangen tinggal kita gunakan rumus kebalikan, hubungan kebalikan. Kalau sana A per C, maka sin C per A. Jadi mudah sekali ya. Oke. Yang berikutnya kita perhatikan. Coba Anda perhatikan perbandingan antara nilai sinus dengan kosinus ya. Nilai sinus dan kosinus. Coba Anda perhatikan A banding C, ketika kita bandingkan lagi di sini dibagi lagi dengan B per C. Nah, maka misalnya A per C dibagi lagi dengan B per C, maka C bagi C kan habis, sehingga menghasilkan tinggal A per B. Nah, A per B ini bunyi hukum apa? A per B bunyi hukum tangen. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa perbandingan nilai sinus bagi dengan nilai kosinus menghasilkan tangen ya. Nah, itu. Selain menghasilkan rumus kebalikan, juga menghasilkan rumus perbandingan.
Berdasarkan definisi sebelumnya, dapat diturunkan hubungan antara perbandingan trigonometri, yaitu rumus kebalikan dan rumus perbandingan. Oke. Nah, ini adalah rumus kebalikan. Kebalikan sin adalah sek per cos, cos adalah sek per sekan, tangen adalah sek per kotangen, kotangen adalah sek per tangen, alfa, sekan adalah sek per cos, alfa, kosekan adalah sek per sin, alfa. Rumus perbandingan. Tangen itu merupakan hasil dari perbandingan antara sin bagi dengan cos, seperti yang telah kita dapati sebelumnya tadi. Kemudian kotangen adalah perbandingan antara cos per sin. Nah, jadi inilah rumus daripada perbandingan trigonometri menghasilkan rumus kebalikan dan rumus perbandingan. Jadi kita ingat kembali bahwa sinus itu adalah sisi depan per sisi miring ya. Nah, oke, kita kembali lagi. Sinus itu adalah ketika dalam gambar segitiga ini sudut tinjauannya adalah sudut alfa yang di sini. Nah, ini ya. Maka di depannya ini adalah sisi depan. Seandainya yang merupakan sudut tinjauannya adalah terletak pada sudut B sini, maka sisi samping ini berubah menjadi sisi depannya. Sisi depan berubah menjadi sisi sampingnya. Jadi menyelesaikan soal perbandingan trigonometri, perhatikan letak tinjauan sudutnya. Nah, jadi sehingga pemahaman penerapan konsep yang benar itu bisa diterapkan. Kalau kita hanya salah dalam menentukan sudut tinjauannya, maka nanti kita akan keliru dalam menentukan mana sisi depannya, mana sisi miring. Namun ketika telah kita ketahui bahwa sisi tinjauannya itu, misalnya di sini dalam contoh ini, misalnya sudut alfa ini ada terletak pada besar sudut A, maka jelas tinjauannya, maka di depannya ini adalah sisi depan, sisi samping, sisi miring. Tinggal kita lihat, ingat kembali bahwa nilai sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, atau bisa dikenal dengan si demi. Nah, kalau ada ingat-ingat dengan disingkat kayak sinus adalah si demi, d depan, mi miring. Kosinus adalah sisi samping dengan sisi miring, atau bisa kita sederhanakan kosami. Kosami samping, mi-nya miring. Kosami. Tangen adalah tandesa ya. Desanya D-nya depan, sa-nya samping. Tangen, tandesa, depan dan samping. Sisanya kita gunakan saja rumus kebalikan. Nah. Ini ya. Oke, jadi itulah perbandingan trigonometri. Anda sudah bisa menemukan apa itu sinus. Kita sudah menemukan 6 perbandingan trigonometri: sinus, kosinus, tangen, kosekan, tangen dengan sekan, menjadi 6 buah perbandingan. Kenapa menghasilkan 6 buah perbandingan? Karena perbandingan panjang sisi menghasilkan 6 buah perbandingan